Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rifatul Syahidah, NIM 1912111, mata kuliah Administrasi Pendidikan, dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis, MPD. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Kepala Sekolah sebagai Administrator Pendidik. Purwanto, kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang sangat penting. Dikatakan sangat penting karena lebih dekat dan langsung berhubungan dengan pelaksanaan program pendidikan tiap-tiap sekolah. Dapat dilaksanakan atau tidaknya suatu program pendidikan dan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan itu sangat bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, kepala sekolah hendaknya memahami, menguasai, dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan fungsinya sebagai administrator pendidikan. Dari materi-materi yang telah dipelajari bahwa dalam setiap kegiatan administrasi mengandung di dalamnya fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, pengawasan, kepegawaian, dan pembiayaan. Kepala sekolah sebagai administrator hendaknya mampu mengaplikasikan fungsi-fungsi tersebut ke dalam pengelolaan sekolah yang dipimpinnya. Adapun tugas dan fungsi dari kepala sekolah sebagai administrator yaitu yang pertama, membuat perencanaan. Salah satu fungsi utama dan pertama yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah adalah membuat atau menyusun perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga dan bagi setiap kegiatan, baik perseorangan maupun kelompok. Tanpa perencanaan atau planning, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan mungkin juga kegagalan. Oleh karena itu, setiap kepala sekolah paling tidak harus membuat rencana tahunan. Setiap tahun menjelang dimulainya ajaran baru, kepala sekolah hendaknya sudah siap menyusun rencana yang akan dilaksanakan untuk ajaran tahun berikutnya. Sesuai dengan ruang lingkup administrasi sekolah, maka rencana atau program tahunan hendaklah mencakup bidang-bidang seperti berikut. Yang pertama, program pengajaran. Yang kedua, kesiswaan atau kemuridan. Yang ketiga, kepegawaian. Yang keempat, keuangan. Dan yang kelima, perlengkapan. Menyusun organisasi sekolah. Organisasi merupakan fungsi administrasi dan manajemen yang penting pula di samping perencanaan. Di samping sebagai alat, organisasi dapat pula dipandang sebagai wadah atau struktur dan sebagai proses. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan perlu menyusun organisasi sekolah yang dipimpinnya dan melaksanakan pembagian tugas serta wewenangnya kepada guru-guru dan pegawai sekolah sesuai dengan struktur organisasi sekolah yang telah disusun dan disepakati bersama. Untuk menyusun organisasi sekolah yang baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Untuk menyusun organisasi sekolah yang baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, para anggota menerima dan memahami tujuan tersebut. Yang ketiga, adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan, kesatuan pikiran, dan sebagainya. Yang keempat, adanya kesatuan perintah. Yang kelima, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang di dalam organisasi itu. Yang keenam, adanya pembagian tugas pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat masing-masing. Yang ketujuh, struktur organisasi hendaknya disusun sesederhana mungkin, sesuai dengan kebutuhan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. Yang kedelapan, pola organisasi hendaknya relatif permanen. Yang ke-9, adanya
jaminan keamanan dalam bekerja. Yang ke-10, garis-garis kekuasaan dan tanggung jawab serta hierarki tata kerjanya jelas tergambar di dalam struktur atau bahan organisasi. Selanjutnya, bertindak sebagai koordinator dan pengarah. Dengan adanya bermacam-macam tugas dan pekerjaan yang dilakukan setiap personil dalam struktur organisasi sekolah, maka memerlukan adanya koordinasi dan pengarahan dari kepala sekolah. Selanjutnya yang ketiga, bertindak sebagai koordinator dan pengarah. Dengan adanya bermacam-macam tugas dan pekerjaan yang dilakukan setiap personil dalam struktur organisasi sekolah, maka memerlukan adanya koordinasi dan pengarahan dari kepala sekolah. Adanya koordinasi serta pengarahan yang baik dan berkelanjutan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat antar bagian atau antar personil sekolah dan kesimpangsiuran dalam tindakan. Dengan kata lain, adanya pengordinasian yang baik memungkinkan semua bagian atau personil bekerja sama saling membantu ke arah satu tujuan yang telah ditetapkan, seperti kerjasama antar urusan kurikulum dan pengajaran dengan guru-guru, kerjasama antara urusan bimbingan dan konseling dengan para wali kelas, kerjasama antara bagian tata usaha dengan wali kelas dan guru-guru, kerjasama antara POMG dan kerjasama antara bagian tata usaha dengan wali kelas dan guru-guru, kerjasama antara POMG atau BP3 dengan urusan bimbingan dan konseling dan para wali kelas dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat, melaksanakan pengelolaan kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian yang dalam ilmu administrasi biasa disebut. Selanjutnya yang keempat, melaksanakan pengelolaan kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian yang dalam ilmu administrasi biasa disebut manajemen merupakan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah yang sangat penting karena manajemen merupakan inti keseluruhan kegiatan administrasi. Pengelolaan kepegawaian yang menjadi tugas dan tanggung jawab kepala sekolah meliputi penerimaan, penempatan, dan pemberian tugas guru dan pegawai sekolah, usaha dan peningkatan kesejahteraan guru-guru dan pegawai sekolah, baik yang bersifat material, jasmani, dan rohani, dan peningkatan mutu profesional serta pengembangan karir mereka. Dari keseluruhan di atas, maka memerlukan adanya kepemimpinan kepala sekolah yang baik dan bijaksana, disertai pengawasan dan pembinaan yang tepat dan berkelanjutan. Kepala sekolah sebagai administrator menurut Mulyasa memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah secara spesifik. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, administrasi peserta didik, administrasi personalia, administrasi kearsipan, dan administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan dengan cara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.